sebenarnya manusia itu kalau kita lihat tidak pernah kekurangan harta di dunia ini. Kalau misalnya mau dibagi secara baik, didistribusikan dengan cara yang benar, maka manusia itu tidak kekurangan harta. Yang ada apa? Yang ada orang-orang yang hartanya banyak sekali, sehingga ya, di dalam dirinya terpusat sejumlah harta yang begitu besar. Di saat yang sama ada orang-orang yang tidak bisa mengakses harta, tidak bisa mendapatkan kekayaan, miskin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama membaca dan mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali bisa bersama-sama mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang ke-28 dan ayat-ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم صل على محمد. يريد الله أن يخفف عنكم. Yuridullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyukhaffifa ankum, meringankan dari kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan al-insanu manusia diciptakan oleh Allah dha'ifan, dalam keadaan lemah. Kaum muslimin jamaah,
Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, masih berkaitan dengan hukum-hukum yang menyangkut persoalan pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa wanita-wanita yang memiliki hubungan mahram, yang memiliki hubungan darah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang beberapa wanita meskipun bukan mahram, yaitu adalah wanita yang masih menjadi istri orang lain, begitu pula wanita-wanita budak. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maksud Allah adalah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum tersebut adalah agar Allah menjelaskan kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian pokok-pokok ajaran agama nabi-nabi sebelum kalian, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa agama Islam, aturan-aturan yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini merupakan aturan yang lengkap yang telah mencakup semua pokok-pokok aturan yang telah pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi terdahulu. Lalu di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan dengan hukum-hukum itu. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian dengan cara beriman kepada Allah dan mentaati hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang, ada pihak-pihak yang menginginkan kalian semua, yakni umat Islam, mengalami penyimpangan-penyimpangan yang besar. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Artinya dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah ingin menjaga, Allah menginginkan untuk tetap agar manusia berada di dalam jalan yang benar, tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti penjelasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan dari kalian. Artinya sebenarnya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Jika ada hukum-hukum yang dirasa berat, maka sebenarnya ini merupakan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi secara umum sebenarnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama Islam ini. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Di dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Sifat ajaran atau sifat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ini justru memberikan kemurahan-kemurahan yang sebelumnya dilarang bagi Bani Israel melalui kitab Taurat, melalui kitab Injil. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala membolehkan apa yang dulu tidak dibolehkan oleh Allah bagi Bani Israel. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun mengatakan bahwa innad dina yusrun, agama Islam ini mudah, tapi bukan berarti gampang lalu digampangke, bukan. Akan tetapi semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilakukan oleh manusia dengan mudah. Misalnya di dalam sholat, orang tidak mampu sholat berdiri, Allah membolehkan untuk sholat sembari duduk. Tidak mampu duduk, Allah membolehkan untuk sholat dengan tidur berbaring ke kanan. Tidak bisa ke kanan, ke kiri. Tidak bisa berbaring kanan kiri, bisa dengan tidur terlentang. Begitu pula di dalam kondisi-kondisi yang lain, dalam kondisi perjalanan, sesuai dengan ketetapan dan ketentuannya, Allah membolehkan untuk melakukan jamak sholat, Allah membolehkan untuk qashar. Begitu pula dalam syariat-syariat yang lain menyangkut persoalan muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita perhatikan, di situ ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan dari kalian. Artinya dengan hukum-hukum yang ada, aturan-aturan yang ada, sebenarnya bukan dalam rangka memberatkan manusia, tapi dalam rangka mengatur manusia agar menjadi baik, mengatur manusia agar tetap di dalam fitrahnya, mengatur manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Itulah sebenarnya fungsi-fungsi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam didefinisikan dengan agama, didefinisikan sebagai sebuah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Sebab kalau tidak diatur dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah, manusia mengalami penyimpangan. Manusia akan melakukan penyembahan terhadap apa yang tidak boleh disembah. Manusia akan membuat aturan-aturan ibadahnya sendiri dan akhirnya memberatkan. Nah, kalau kita perhatikan hukum-hukum Allah berkaitan dengan ibadah ini sebenarnya tidak ada yang memberatkan. Semua bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, ada kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga didefinisikan sebagai agama yang mengatur manusia dengan dirinya sendiri dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, dan masalah akhlak. Ini semua juga tentu saja bukan dalam rangka kemaslahatan atau kebaikan Allah. Allah tidak butuh manusia, tetapi juga sudah barang tentu agar manusia tetap dalam kebaikannya, tetap dalam kondisi sebagaimana Allah menciptakannya, yaitu dalam keadaan fitrah. Sehingga manusia diatur oleh Allah dalam masalah akhlaknya, masalah makanannya, masalah pakaiannya, minumannya. Begitu pula Islam didefinisikan sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia dengan sesama manusia. Kenapa harus diatur antara manusia dengan sesama manusia? Jelas, karena manusia memiliki kecenderungan melakukan kejahatan, memiliki kecenderungan melakukan kezaliman. Manusia memiliki kecenderungan melakukan kebaikan, ya, tapi di saat yang sama manusia juga memiliki kecenderungan melakukan kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi melakukan kebaikan, sebagaimana juga punya potensi
melakukan keburukan. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu punya dua sifat, suka berbuat zalim dan sebenarnya manusia itu banyak tidak tahu tentang segala perkara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah jual beli, dalam masalah transaksi-transaksi yang lain yang tentu dibahas di dalam pembahasan-pembahasan yang lain, di dalam fikih, di dalam pembahasan-pembahasan yang lebih luas. Nah, ini semua dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada manusia, bukan untuk mempersulit manusia, tapi sebenarnya untuk memudahkan dan mengatur agar manusia senantiasa di dalam kebaikan. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur, ibadah tidak diatur, maka manusia akan ngawur dalam melakukan ibadah. Kalau manusia tidak diatur oleh Allah dalam pakaiannya, dalam makanannya, dalam minumannya, dalam akhlaknya, maka manusia juga akan mengalami kengawuran dalam semua hal tadi. Begitu pula dalam hal masalah muamalah dengan sesama manusia, interaksi dengan manusia, jual beli, bisnis dan hubungan-hubungan finansial dengan manusia tidak diatur, maka jelas akan menimbulkan masalah. Dan itu kita melihat di depan mata kepala kita bahwa ketika yang mengatur manusia adalah manusia sendiri, yang membuat hukum bagi manusia adalah manusia sendiri, maka hukum bisa dipermainkan, hukum bisa diganti, dan hukum bisa diubah kapan saja sesuai dengan kepentingan orang yang berkuasa atau yang mampu untuk mengubah hukum-hukum tersebut. Nah, inilah makna dari ayat yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Jadi ketentuan Allah bukan untuk memberatkan, tapi sebaliknya sebenarnya untuk membuat keringanan bagi manusia, ringan di dunia dan ringan tentunya di akhirat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kita tahu bahwa manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi dengan akalnya manusia ini apakah lantas dia menjadi orang yang paling perkasa, menjadi orang yang paling kuat menghadapi segala medan? Ternyata juga tidak. Karena di dalam diri manusia juga ada perasaannya. Dalam diri manusia ada rasa. Dalam diri manusia ada kebutuhan-kebutuhan yang kita sebut dengan kebutuhan naluri juga. Sebagaimana ada kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya, kebutuhan fisik. Juga ada kebutuhan-kebutuhan naluri. Juga ada yang kita sebut dengan akal. Nah, gabungan antara akal, naluri, kebutuhan-kebutuhan fisik yang ada pada diri manusia, maka ternyata manusia ini ketika kita lihat dari sisi fisik, maka manusia itu bisa dikatakan makhluk yang paling lemah dari sisi fisik. Ya, tidak sekuat sapi, tidak sekuat kerbau, tidak sekuat harimau. Ini dari sisi fisik. Manusia memiliki keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Tapi kadang-kadang meskipun diberi akal, manusia kalah dengan perasaannya. Manusia kalah dengan tuntutan-tuntutan nalurinya. Itulah kenyataannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya bagaimana? Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu prinsipnya tetap mempertimbangkan keberadaan manusia yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti ini. Sehingga Allah adalah zat yang maha menciptakan manusia, dan Allah pasti sudah tahu bahwa manusia ini posisinya
dianggap dhaif dan memang kenyataannya dhaif, lemah, maka hukum-hukum yang Allah tetapkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan keberadaan manusia. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sehingga dari ayat ini wa khuliqal insanu dha'ifa, kita ingin mengambil kesimpulan yang terakhir, yaitu bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa sesuai bagi manusia kapan saja dan di mana saja. Hukum Allah tidak perlu dirubah, tidak perlu diganti, karena Allah justru sudah lebih tahu tentu saja bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya yang bernama manusia, yang Allah telah menetapkannya dengan sifat dhaif. Sehingga kalau hukum Allah Subhanahu wa taala diganti dengan ketetapan manusia, dengan hukum manusia, maka justru akan menimbulkan masalah. Karena ini sudah Allah tetapkan hukumnya, dan Allah ketika menetapkan hukum pasti Allah sudah tahu, sudah lebih ngerti apa yang maslahat dan apa yang madarat bagi manusia. Sehingga manusia kewajibannya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Apa jangan melampaui batas? Karena manusia itu disifati oleh Allah sebagai dhaif, orang yang manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Di dalam ayat yang lain Allah juga mensifatinya sebagai jahulan, makhluk yang bodoh, artinya tidak banyak tahu. Maka manusia jangan melebihi batas kemampuannya. Salah satu bentuk melampaui batas kemampuan itu apa? Menetapkan hukum, mengganti hukumnya Allah. Allah menghalalkan sesuatu, manusia tidak cocok, lalu diharamkan. Atau sebaliknya, Allah telah mengharamkan sesuatu, manusia tidak cocok, lalu dia halalkan. Maka ini justru akan merusak manusia, karena sebenarnya hukum-hukum itu sudah sesuai dengan formulasi manusia. Kalau itu diganti, maka justru menyalahi formulasinya. Nah, kenapa? Karena yang mengganti bukan penciptanya. Yang mengganti disifati sebagai dhaif, manusia yang lemah, disifati jahul, manusia yang tidak banyak pengetahuan. Sedangkan Allah zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, tetapi dengan cara, di antara cara yang tidak batil adalah dengan cara tijaratan, berdagang atau jual beli, antara din minkum, yang didasari keridhaan dari kalian. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah warisan. Warisan sebagaimana ayat-ayat awal dalam Quran surat An-Nisa, Allah telah menetapkan bagi siapa, berapanya sudah ditetapkan oleh Allah.
Begitu pula di awal-awal Quran surat An-Nisa, Allah menetapkan perintahnya untuk menunaikan hak-haknya anak yatim. Jangan mengambil hartanya anak yatim, jangan memakan hartanya anak yatim. Begitu pula Allah juga telah menetapkan hukum-hukum berkaitan dengan haknya seorang wanita sebagai istri. Dia mendapatkan mahar, dia mendapatkan nafkah dan ketetapan-ketetapan lainnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bentuk larangan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini kembali melanjutkan syariat yang berkaitan, kembali melanjutkan penjelasan syariat yang berkaitan dengan harta. Di dalam ayat ini secara ringkas, secara padat ringkas, Allah mengatakan jangan makan harta dengan cara yang batil. Quran mengatakan jangan makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Mungkin kalau kita pahami sedikit kayak janggal. Jangan makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Berarti kita tidak boleh makan harta kita sendiri dengan cara yang batil. Bukan begitu. Tapi maknanya adalah jangan makan, maknanya jangan menggunakan harta orang lain, mengambil harta orang lain, memanfaatkan harta orang lain, mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang batil. Itu maknanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sehingga yang dimaksud dengan makan di sini bukan makan dalam arti memasukkan makanan ke dalam mulut kita, lalu kita kunyah, kemudian kita telan dan masuk ke dalam perut kita. Bukan hanya itu, tetapi maknanya menggunakan, memanfaatkan dan mendapatkan atau memperoleh atau mengambil harta. Itulah yang dimaksud dengan memakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata memakan? Karena makan ini merupakan pemanfaatan terhadap harta yang paling mendasar. Kalau untuk makan saja dilakukan dengan cara yang batil, Allah melarang, padahal makan itu adalah perkara yang mendasar bagi manusia, maka berarti untuk perkara-perkara yang lain yang tingkatannya tentu di bawah makan, kalau dilakukan dengan cara yang batil, tentu saja lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, di dalam ayat ini Allah mengatakan jangan makan, yang berarti jangan memanfaatkan, jangan mengambil, jangan memperoleh harta kalian. Jangan oleh harta diri kita sendiri. Jangan memakan harta diri kita sendiri. Jangan mengambil harta diri kita sendiri. Ini kan sesuatu yang aneh. Maka jawabannya tidak demikian maknanya. Amwalakum, harta kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta kalian. Itu maknanya hartanya sesama manusia. Karena harta itu di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, kadang-kadang harta itu oleh Allah disandarkan kepada Allah sendiri. Seperti dalam firman-Nya, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka mimma lillahi, dari hartanya Allah, alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi di dalam ayat ini, ayat yang tadi saya baca, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, harta disandarkan kepada Allah, hartanya Allah. Kadang-kadang harta disandarkan kepada manusia.
amwalal yatama, hartanya anak yatim. Kadang-kadang disandarkan kepada semua orang, amwalakum, harta kalian. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita berbicara hakikatnya, hukum aslinya, maka harta itu milik Allah. Jadi kekayaan itu milik Allah. Harta itu apa? Misalnya kalau kita bicara tentang harta, apa yang kita anggap harta? Misalnya kita mengingat apa yang ada di rumah kita, misalnya mulai dari bangunan rumahnya itu harta, tanahnya itu harta, perkakas yang ada di rumah itu harta, kendaraan yang kita punya itu harta, emas, permata yang kita punya umpamanya itu harta. Itu semua harta. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Siapa yang menciptakan bahan itu semua? Allah. Maka milik Allah. Kita tidak pernah menciptakan tanah, itu milik Allah. Ya. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkakas, semua juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Maka harta itu hakikatnya milik Allah. Maka dikatakan malullah, hartanya Allah. Tapi di ayat yang lain dikatakan malukum amwalukum, harta kalian. Apa maksudnya? Maknanya adalah Allah menjadikan harta ini sebagai sesuatu yang harus diperserikatkan di antara manusia. Harta ini harus beredar kepada semua manusia. Manusia harus diberikan akses masing-masing untuk bisa memperoleh harta. Maka problem ekonomi di dalam Islam itu bukan problem tidak terbatasnya kebutuhan, saat yang sama terbatasnya barang-barang. Bukan. Tapi problem ekonomi di dalam Islam itu adalah bagaimana meratakan dan mendistribusikan kekayaan kepada seluruh manusia. Sebab faktanya sebenarnya manusia itu kalau kita lihat tidak pernah kekurangan harta di dunia ini. Kalau misalnya mau dibagi secara baik, didistribusikan dengan cara yang benar, maka manusia itu tidak kekurangan harta. Yang ada apa? Yang ada orang-orang yang hartanya banyak sekali, sehingga ya, di dalam dirinya terpusat sejumlah harta yang begitu besar. Di saat yang sama ada orang-orang yang tidak bisa mengakses harta, tidak bisa mendapatkan kekayaan, miskin sekali. Nah, ini problem ekonomi sebenarnya, yang itu harus diselesaikan dengan ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kemudian mengatur bagaimana distribusi harta. Ada yang berbicara secara mikro, kecil, seperti jual beli, kemudian lain sebagainya, memberi, sedekah, ini mikro. Tapi ada yang bersifat makro, bagaimana mengatur kekayaan dan harta agar terdistribusikan di tengah masyarakat. Ini membutuhkan sistem yang disebut dengan sistem ekonomi yang sifatnya adalah makro, dan itu tugasnya negara. Dalam fikih Islam itu semua diatur, bicara tentang kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Itu dalam fikih Islam sudah clear, secara umum sudah clear. Sehingga kemudian negara ini memiliki kewajiban untuk semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kepemilikan umum harus berjalan sebagai kepemilikan umum, tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta atau bahkan swasta asing, karena ini akan menimbulkan persoalan dan problem. Dan ini yang kita lihat hari ini ketika sumber daya alam yang itu adalah kategori milik umum tapi dikuasai oleh individu atau oleh swasta, apalagi oleh swasta asing. Yang terjadi apa? Kemiskinan, karena kekayaan berpusat kepada orang tertentu. Ini misalnya bicara tentang ekonomi makro. Nah, begitu pula berkaitan dengan persoalan hukum-hukum yang bersifat mikro. Nah, maka
bersifat individu. Nah, di sini ayat salah satunya berbicara tentang ini, tentang hukum masalah mengambil, memanfaatkan, mendapatkan harta dari sesama manusia. Allah mengatakan jangan mendapatkan harta, jangan memanfaatkan harta, jangan mengambil harta dengan cara yang batil. Begitu maknanya. Nah, dengan cara yang batil itu artinya bagaimana? Ya dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh yang paling gampang, satu, judi. Judi ini kan sesama, mungkin orangnya juga senang juga dan dilakukan suka, atas dasar sukarela, tidak ada yang maksa. Ayo kamu ikut judi saya, kalau enggak tak tembak. Enggak juga. Ya, orang melakukan judi itu kemauannya sendiri. Sekarang judi online, main slot dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, ketika misalnya panjenengan itu menang judi, maka jenengan itu mengambil harta dengan cara yang batil. Ayat mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka harta yang didapatkan dengan cara judi itu haram karena didapatkan dengan cara yang batil, yang diharamkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Allah. Contoh lain misalnya riba. Panjenengan hutang ke saya. Ini kan contoh manualnya, ya, contoh yang tidak manual gitu ya. Ya, banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh manualnya, panjenengan hutang ke saya, lalu nanti ketika mengembalikan harus ada tambahannya sekian persen. Itu namanya bunga. Nah, bunga seperti ini mendapatkan harta dengan cara ya bunga seperti ini bagian dari bil batil, mendapatkan harta dengan cara yang batil. Jadi kalau misalnya kita deposito ke satu bank begitu, lalu kita mendapatkan bunganya, katakan seperti itu, misalnya saya punya uang kalau usah banyak-banyak 1 miliar umpamanya. Lalu uang ini saya depositokan ke sebuah bank dengan bunga per bulan misalnya 0,5%. Maka berarti setiap bulan saya mendapatkan keuntungan dalam tanda petik bunga sekian ratus ribu atau sekian juta dari uang 1 miliar. Itu kalau uang saya 1 miliar. Kalau uang saya 1 triliun, maka 0,5% itu sudah besar. Ya, saya bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa jalan-jalan tanpa harus bekerja, tinggal menunggu bunga-bunga dari bahasa orang sekarang investasinya, dari deposito yang ditanam di bank-bank yang ada. Nah, ini juga bagian dari makan, mengambil, mendapatkan harta dengan cara yang batil. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kesimpulan sementara ayat ini mengatakan kepada kita hukumnya haram kita memperoleh harta, mendapatkan harta, menggunakan harta, memanfaatkan harta dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Namanya penggunaan, pemanfaatan, mendapatkan harta dengan cara yang batil. Karena harta itu hakikatnya milik Allah, lalu didistribusikan oleh Allah untuk manusia. Kita untuk mendapatkan harta harus dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Kalau tidak, namanya dengan cara yang batil. Dan itu hukumnya adalah haram. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.